Jadi kali ini gue udah buat uh, potongan fade di bagian samping dan belakang. Jadi gue tinggal ngerapiin rambutnya di bagian atasnya. Nah kebetulan karakter rambut kali ini adalah yang lurus dan kaku. Nah kalau gue salah-salah potong bakal jadi bentuknya itu kurang pas, dan makanya lo mesti saksiin lagi. Lo mesti simak kayak gimana cara gue potongnya, supaya kayak gimana sih cara gue motong rambut yang karakternya lurus, kaku, dan kita mesti kasih dia bentuk yang proporsional. Nah tapi sebelum gue tunjukin, lo pasti pengen tahu kayak gimana cara gue buat fade di bagian samping dan belakangnya. Makanya simak ya. Let's go. Hai, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap percaya dan terus percaya. Bentar. Emang ada ya yang nonton video ini terus dia nggak subscribe? Lah, emang dia nggak tahu ya kalau subscribe itu gratis? Atau dia nggak tahu cara itu subscribe? Emang bener sih, ada nggak sih? Jangan-jangan lo nih yang nonton video ini dan terus nggak subscribe, karena ya iya, dari data analitik gua banyak yang nonton tapi nggak subscribe. Oke, nggak usah berpanjang lebar. Gua langsung aja ceritain kayak gimana cara gua buat fade di bagian samping dan belakangnya. Nah, kalian bisa perhatikan kali ini gua lagi pakai guard nomor 2. Nah, guard nomor 2 ini gua pakai untuk buat baseline teman-teman, atau garis dasar. Nah, yang mana sih baseline? Baseline itu garis yang tercipta oleh nomor 2 ini. Nah, kalau kalian bisa perhatikan di bagian atas itu, kalian mungkin bisa perhatiin di situ tercipta garis oleh guard nomor 2 ini. Tahu ya, guard itu tapak atau sepatu atau com attachment. Jadi tadi lagi pakai guard nomor 2 buat baseline atau garis dasar, dan next kali ini gue buat guideline atau garis pandu. Oke, guideline. Setelah guideline gue buat middle line pakai guard nomor 1. Nah, dari 3 garis ini gue buatnya pakai levering close ya teman-teman ya. Tentunya yang penonton lama nih udah tahu nih, prinsip gue adalah buat garis, ilangin garis. Nah, jadi prinsip gue buat fade, buat garis, ilangin garis. Nah, setelah garis itu tercipta, tinggal diilangin. Nah, saat garis itu hilang, akan terciptalah gradasi atau fade yang gue maksud. Jadi buat garis, hilangin garis. Saat buat garis, pakai levernya atau tuas yang ada di clipper itu dengan levering close. Nah, waktu ngilanginnya pakai levering open. Levering itu tuas yang ada di clipper itu ya. Jadi kalau dia maju gue sebutnya close, kalau mundur disebutnya open. Jadi tutup buka. Gue yakin kalian pasti paham sih. Nah, buat yang pengen tahu, karakter rambut customer gue kali ini adalah yang lurus dan kaku teman-teman. Nah, tentu karakter atau tipikal rambut seperti ini, kalau ada kesalahan atau kurang tepat dalam memotongnya, pasti akan terjadi bentuk yang kurang pas. Nah, makanya nanti akan gue tunjukkan kayak gimana sih cara gue motong rambut bagian atasnya. Nah, makanya kalian simak dulu kayak gimana cara gue buat fade di bagian samping dan belakang dengan prinsip buat garis, ilangin garis.
Jadi ini proses gue buat fade di bagian samping dan belakangnya dengan prinsip buat garis, ilangin garis. Pokoknya saat garis itu ada, gue buatnya pakai levering close dan ngilanginnya pakai levering open. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang gue maksudnya. Gradasi kayak gitu. Jadi dengan tipikal rambut seperti ini memang cocok banget kalau dibuat tipis bagian samping dan belakangnya. Kalau kalian punya karakter rambut seperti ini, kalian pasti ngerasain bagian sampingnya itu kalau udah panjang dikit, lo bakal ngerasa berantakan dan mekar kemana-mana, dan itu yang perlu dirampingkan. Oke, nanti akan gue tunjukin bagian mana yang perlu dirapiin, yang perlu dirampingkan. Itu bagian di kanan kiri user-user di bagian atas. Nah, itu yang nanti akan gue rapiin pakai teknik clipper overcomb. Dan ini lagi gue pakein trimmer untuk transisi yang nanti di razor fade-nya. Nah, ini nih, kalian bisa perhatiin bagian kanan dan kiri user-usernya ya, masih ada rambut yang keluar-keluar itu, dan nanti akan gua teknik clipper overcomb ya, gua pendekin. Tapi sebelumnya gua mau kerok rambut di bagian bawahnya dulu supaya fade samping dan belakangnya jadi. Ini dia. Jadi gua clipper overcomb di bagian kiri dan kanan user-user atau unyeng-unyeng biasa gue sebut. Itu adalah bagian rambut yang riskan. Kalau nongol dikit dia akan jigrak. Kalau nanggung pasti akan ganggu bentuk kepala atau bentuk rambut aslinya. Nah, buat orang atau kalian yang punya tipikal karakter seperti ini, maksudnya rambutnya ya, bukan orangnya, rambutnya yang tipikalnya seperti ini, rambut kayak gini nggak bisa dipotong nanggung. Jadi kalau mau pendek sekalian, atau gondrong dan panjang sekalian. Jadi kalau nanggung itu bisa disebut jocong ya. Ada mungkin dari kalian yang nyebut rambut itu jocong-jocong, dan itu akan ganggu banget penampilan kalian atau penampilan gaya rambut kalian. Nah, makanya kali ini gue clipper overcomb, gue pendekkan supaya lebih proporsional bentuknya dari bagian samping dan belakang. Artinya balance ya, estetikanya dapat. Mantap nggak tuh bahasanya? Estetikanya dapat. Dan tekniknya ini kuncinya adalah di tangan kiri waktu megang sisir. Jadi kuncinya ada di tangan kiri. Jadi kunci teknik clipper overcomb gue ini adalah kuncinya di tangan kiri. Kalian bisa perhatikan cara gue pegang sisirnya. Jadi, nah kalau cara pegang sisirnya kayak gitu, itu akan lebih leluasa saat nyisir ke bawah dan nyisir ke atas. Dan rata. Jadi ada 3 arah. Kita bisa sisir ke bawah, sisir ke atas. Itu gerakannya lebih fleksibel kalau cara pegang sisirnya kayak gitu. Tentu ada cara-cara lain megang sisirnya, tapi gue lebih nyaman dengan megang kayak gini. Dan kalian bisa perhatikan cara gue pegang clippernya juga seperti itu. Ini memudahkan gue saat motong teknik clipper overcomb supaya
akselerasi si clippernya tuh bisa ke atas, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Pokoknya ke segala arah gue lebih fleksibel ngegerakin si clippernya. Jadi lo bisa perhatiin cara gue pegang sisir dan clippernya, dan kuncinya atau patokannya adalah di sisir. Nah, jadi sisir yang mengontrol seberapa panjang rambut yang pengen gue potong atau seberapa pendek rambut yang ingin gue habiskan atau gue cukur. Dan tugas si clipper hanya memotong aja, tapi dengan cara megangnya kayak gitu. Ini cara pegang kayak gitu. Lucu gak sih cara pegangnya kayak gitu? Jadi saat motong rambut bagian atas, gue mungkin karena tinggi badan gue juga sih, yang nggak terlalu tinggi, jadi gue lebih nyaman dengan megang clipper kayak gitu. Tentu nggak bikin gue cepat pegel atau cepat capek di siku atau di pundak, di engsel pundak ya. Kalian bisa perhatikan kalau cara pegang clippernya kayak gitu. Dan bentuknya di bagian atas itu ngikutin bentuk kepala, tapi di bagian samping dibuat flat. Paham ya? Bagian samping di atas telinga itu kalau tampak depan itu akan flat atau rata, dan rambut bagian atasnya ngikutin bentuk kepala atau bisa dibilang bulat. Sebenarnya itu tinggal selera atau kebutuhan customer juga. Nah, karena gue pengen potongnya tampak natural, makanya bagian atasnya gue buat bulat ngikutin bentuk kepalanya. Ada juga yang suka dibuat rata atau flat, artinya potongan flat top pun bisa dibuat rata, tentu dengan cara yang sama, dengan tangan kiri sebagai kontrol sisir untuk mengatur panjang atau pendeknya rambut yang pengen dipotong. Kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang gue maksud atau yang gue sampaikan. Pokoknya gitu deh. Gue hanya menceritakan apa yang gue lakukan. Jangan beranggapan gue mengajari atau menggurui kalian, karena di sini kita sama-sama belajar. Gue kasih saran ke kalian dan gue tunggu kritik dari kalian. Jadi ada timbal balik di situ. Kita bisa saling mengisi, saling support. Karena penonton gue adalah teman-teman gue, sahabat-sahabat gue, dan terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai di sini. Sepertinya sudah hampir selesai gue potong. Jadi seperti kata gue tadi, untuk tipikal rambut yang lurus, kaku, dan jigrak, gue sarankan jangan jangan nanggung. Jadi sebaiknya pendek sekalian atau panjang sekalian. Kalau nanggung akan jigrak atau mekar. Gue yakin kalian yang punya tipikal rambut seperti ini pasti paham apa yang gue maksud. Oke? Gue udah dipakai Y, bukan pakai I. Pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan, saran, dan kritik dari kalian di kolom komentar tentunya. Oke, bye.